Oke. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Kita hari ini tapping rekaman Q&A Keluarga Bahagia. Saya bersama Kang Risa Solihin. Ya, kalau dipanggilnya Kang itu udah pasti Sunda, namanya kan Solihin. Ya, kalau saya Mas Jarod, nah belakangnya Wijanarko. Nah, kalau orang Jawa misalnya Risa Solihu. Nah, Suprapto gitu ya, pokoknya Wijanarko, Suprapto gitu, itu Janoko, nah itu Jawa. Kalau Kang itu udah pasti, kalau Jawa itu Mas ya. Kang Risa Solihin. Selamat pagi Kang. Ya, saya akan bacakan langsung aja pada kasusnya ya, pada pertanyaannya. Nanti Kang Risa bisa membahasnya. Ini agak panjang ini, tapi langsung saya baca sekaligus semuanya karena sebuah kasus ya. Selamat pagi Pak, saya mau bertanya, saya punya keponakan. Berarti ini bukan masalahnya sendiri ya, keponakan perempuan yang lahir dari latar belakang MBA. Wow. Master Business Administration, bukan. Married by accident. Saya punya keponakan lahir dengan latar belakang berarti hamil di luar nikah. Oke. Ibunya tidak menikah. Oke, jadi dia dibesarkan oleh ibu dan neneknya. Latar belakangnya ibunya pun dulu dibesarkan juga oleh neneknya. Waduh. Jadi anak perempuan lahir di luar nikah, dilahirkan sama ibunya, yang ibunya dulu dibesarkan juga sama neneknya. Waduh, oke. Anak ini sering banget melawan dan berkata kasar kepada neneknya. Yang dilawan neneknya. Dikasih tahu malah marah. Misalnya saja kemarin dia sakit campak Jerman. Disuruh minum air kelapa oleh neneknya, malah dimarahi neneknya. Kalau sama ibunya sih dengar Pak. Cuma kadang ibunya sering mengajarkan hal yang tidak benar kepada anaknya. Contoh, soal uang jajan. Kalau beli apa-apa jangan semuanya dikembalikan ke nenek. Simpan buat pegangan. Kan secara otomatis itu mengajarkan berbohong kepada anak. Wah, jadi neneknya kasih duit beli ini gitu. Sisanya nggak usah dilaporin. Bagaimana cara mengatasi anak seperti itu supaya taat dan mau dengar sama neneknya? Tambahan lagi nih Pak, si neneknya itu keras kepala. Dikasih tahu juga susah. Ngomong ke neneknya juga harus bagaimana? Ngomong sama nenek. Oke. Jadi gimana kepada anak, gimana kepada nenek. Lalu anak ini sudah dites sidik jari, hasilnya asli punya logika terbalik. Oke, ntar yang bagian ini biar saya soal sidik-sidik jari ini ya. Jadi berdasarkan pengalaman. Oke, jadi itu kasusnya. Nah, sekarang gimana nasihat buat si anak, nasihat buat si nenek. Gimana cara ngomong ke nenek? Berarti ini nasihat buat si ibunya ya. Gimana cara ngomong ke neneknya, kepada mamahnya dia. Atau buat kalau ini ibu yang bertanya atau bapak yang bertanya ini, itu kan ponakannya. Berarti gimana ngomong sama mamahnya dia dan neneknya. Oke, silakan Kang Risa. Oke, Wilujeng Enjing, teman-teman, Wilujeng Enjing, Mas Jarod, puji Tuhan, senang pagi hari ini kita ketemu dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati, lebih daripada segalanya dalam keadaan produktif. Senang sekali kalau Q&A ini juga diposting di YouTube channel daripada Keluarga Indonesia Bahagia dan semua teman-teman yang mengikuti daripada acara ini. Postingan ini Anda diberkati, Anda bisa like, bisa subscribe, bisa share, karena ya inilah penginjilan new normal dengan jari kita. Inilah penginjilan new normal dengan jari kita. Puji Tuhan. Jadi kembali tadi masalah mengenai nenek, ibu, dan anak. Saya kok ngerasa pesimis dengan si nenek. Sudah nenek. Gimana mau ngerubah? Saya ngerasa pesimis dengan si nenek gitu ya. Ya, tapi saya tetap optimis dengan si mama dan si anak itu. Saya optimis sama si mama si anak ya, mungkin lebih apa tuh, lebih terang, lebih dewasa. Ya masa iya sih hidup mau begini terus gitu ya, kita kembali dalam kubangan yang seperti ini terus gitu.
pastinya ya yang lebih dewasa anggap saja si mama dan si anak ini. Tetapi dari cerita yang disampaikan di sini memang ada dua komponen yang secara umum harus diperhatikan soal pengampunan dan rekonsiliasi. Karena menurut saya pengampunan dan rekonsiliasi itu dua hal yang berbeda. Pengampunan itu dalam hati, rekonsiliasi ketemu setiap hari. Kalau pengampunan ya kita dengan mudahnya kita datang kepada Tuhan, kita berdoa gandengan tangan bertiga. Ya, kita bisa lakukan pengampunan dalam hati kita. Tetapi kembali yang namanya pengampunan itu juga proses panjang karena harus 70 kali 7 kali. Kebayang nggak sih kalau sama yang ternyata yang harus kita reconcile itu adalah orang yang kita temui setiap hari. Kalau kita pindah rumah masih gampang, kita pindah kota masih gampang. Tapi kalau ini kita masih tetap di rumah yang sama, ya kembali itu sebuah proses panjang yang kalau boleh saya gambarkan sedikit, ini ada dua kubu gitu, ada dua kubu yang berjauhan. Yang pertama adalah waktu kita masih sakit hati, yang kedua ini adalah yang yang pulih total, pengampunan total. Nah, inilah yang isinya adalah rekonsiliasi demi rekonsiliasi. Dan ketika misalnya pengampunan sudah ada titik nomor 1, disakiti lagi, ngampuni lagi, ke titik nomor 2, ngampuni lagi, disakiti lagi, ke titik nomor 3. Yang ini akan terus maju sebetulnya. Yang mungkin itu adalah 70 kali 7 kali. Kalau itu adalah rekonsiliasi dalam satu rumah, satu lingkungan, satu gereja, satu pelayanan. Mungkin agak mudah kalau misalnya pindah kota, pindah gereja, pindah rumah. Tetapi itu pun juga tetap 70 kali 7 kali kan seringkali setan yang ngingetin. Seringkali setan yang mengingatkan luka lama walaupun ini udah kita nggak berhubungan gitu. Tetapi saya nggak tahu dengan istilah otak terbalik tadi ya. Tetapi dengan kasus yang tergambar saja ini harus ada rekonsiliasi, harus ada pengampunan, tapi kembali pengampunan dan rekonsiliasi adalah dua hal yang berbeda. Sementara seperti itu, Mas. Oke, ya, terima kasih, Kang. Saya mendengar dari Mas. Sebentar. Oke, ya, terima kasih, Kang Risa. Jadi ini ya memang anak dalam kondisi latar belakang yang tidak sempurna ya, dalam arti lahirnya melalui kecelakaan, marriage by accident, berarti nggak menikah, pacaran, remnya blong, lalu hamil di luar nikah, atau ada juga yang misalnya diperkosa, saya nggak tahu lebih detailnya, tapi yang pasti tidak normal dalam arti sebagaimana pada umumnya orang itu saling mencintai, menikah, lalu anak dilahirkan. Nah, di Alkitab itu ada beberapa ayat, misalnya ya Mazmur itu berkata bahwa dalam kesalahan aku dikandung ayah dan ibuku. Ayat yang lain berkata bahwa di dalam kandungan pendusta-pendusta telah mulai sesat. Ayat yang lain lagi berkata bahwa aku dipanggil Tuhan sejak dalam kandungan ibuku. Ayat yang lain lagi berkata bahwa dalam kandungan aku merekam kejadian-kejadian. Jadi begitu banyaknya ayat bahwa dalam kandungan itu ada kehidupan. Itu kalau pakai firman Tuhan. Kalau dari sisi ilmiah, janin 5 bulan itu telinganya sudah membentuk, sudah bisa mendengar. Jadi misalnya di suami istri ribut-ribut atau pacar ribut-ribut atau mungkin wah ini anak gugurkan saja gitu. Itu janin 5 bulan telinganya sudah mendengar. Ketika saya belajar hal seperti ini waktu pacaran, makanya begitu anak saya yang pertama saja, dimulai anak pertama, hamil, itu begitu 5 bulan, istri saya baca Alkitab untuk diri sendiri, setelah itu dia bacakan Alkitab untuk anaknya. Kita berdoa, kita bicara sama anak dalam kandungan, karena dalam kandungan sudah ada kehidupan. Atau misalnya menggunakan ilmu DNA atau ilmu otak. Jadi otak itu dibentuk dalam kandungan selama 9 bulan itu, apalagi mulai dari bulan-bulan ke-45 sampai 9 bulan. Nah, otak yang dibentuk
itu dipengaruhi sama kejadian-kejadian yang terjadi. Makanya kadang orang Jawa atau orang kuno-kuno zaman dulu itu ada benernya loh. Kalau lagi hamil, jangan membunuh binatang dengan kejam. Misalnya kecoa diinjek sampai mati lo gitu. Karena perasaan kejamnya itu direkam sama anak. Ketika hamil, lalu dia menyesal. Aku menyesal kenapa hamil anak ini. Anak merasa penolakan. Karena sebenarnya nggak ada anak haram. Anak yang hamil di luar nikah itu bukan anak haram. Yang ada bapak haram atau ibu haram. Jadi anak haram nggak ada. Jadi telur dan sperma ketemu, berarti Tuhan menghendaki orang itu lahir. Cuma ketika telur dan sperma itu bertemu dan dikandung, maka apa yang direkam sama anak ini? Penyesalan ibunya hamil. Aku menyesal hamil anak ini. Yang dirasakan si anak, aku ditolak oleh mama. Nah, maka kebanyakan anak-anak hamil di luar nikah, juga anak adopsi, ya adopsi karena dia mungkin juga seperti itu, diadopsi orang lain. Begitu remaja memberontak semuanya, bermasalah semuanya. Hanya yang mereka betul-betul anak itu lahir baru sungguh-sungguh, mengalami pemulihan, figur ayah yang kosong didapatkan dengan figur ayah rohani. Ya, nah itu baru dia bisa pulih. Bahkan kalau Ibu Herianti dari sisi psikolog, dia PhD, dosen psikologi di Atmajaya, juga di Untar dan beberapa universitas. Dia dulu saya kenal waktu dia masih PSI, ya sarjana, tapi sekarang sudah PhD, sudah doktor psikologi. Nah, dia lebih menyarankan kepada anak-anak MBA ataupun anak-anak adopsi itu sejak awal dikasih tahu bahwa dia hamil di luar nikah, bahwa dia lahir di luar nikah, bahwa dia adalah adopsi. Karena tidak ada kebaikan di dalam kebohongan. Bahwa pemulihan itu karena kebenaran. Karena kebenaran itu memerdekakan. Jadi ketika anak diberitahu, mungkin akan berontak, mungkin akan kecewa. Kenapa mama hamil di luar nikah? Kenapa gitu ya. Tapi dari semua pertanyaan itu dijelaskan. Ini kesalahan mama. Melahirkan kamu di luar pernikahan. Makanya kamu nggak punya papa. Tetapi kalau sampai kamu jadi, berarti Tuhan punya kehendak dalam hidupmu. Jadi orang tua nggak punya kehendak, tapi Tuhan punya kehendak. Nah, di dunia ini juga banyak kisah-kisah yang seperti itu, ya. Bahkan di Alkitab juga ada. Yefta itu kan anaknya pelacur. Jadi Gilead selingkuh dengan pelacur, anaknya jadilah Yefta. Yang akhirnya singkat cerita sempat memberontak, sempat jadi perampok, sempat jadi penyamun, Hakim-Hakim 11. Tapi akhirnya menjadi hakim-hakim atas Israel. Bahkan Hakim-Hakim 11 ayat 29 itu maka turunlah roh Allah atas Yefta, penuh Roh Kudus. Kalau dalam sekuler atau dalam dunia sekarang itu bukan sekuler ya, maka banyak juga anak hamba Tuhan seperti ini. Bill Wilson itu anak yang dibuang orang tuanya, yang menjadi hamba Tuhan di New York, penulis buku Anak Siapakah Aku. Bahkan dia nggak tahu siapa bapaknya. Atau yang nggak usah jauh-jauh lah, Bapak Frankie Utana. Dia nggak tahu siapa bapaknya sampai hari ini. Maka dulu juga dia pernah memberontak. Kenapa aku lahir? Kenapa aku lahir? Jawabannya, karena aku, kata Tuhan, mau kamu ada di dunia. Aku punya rencana untuk hidupmu. Jadi ini anak akan berubah. Ya, kalau dia ketemu Tuhan, lahir baru, kenal Tuhan, dan jangan bertanya seperti Bill Wilson waktu dia belum ketemu Tuhan. Kenapa aku dilahirkan? Kenapa aku dilahirkan? Aku ini anak siapa? Akhirnya itu pertanyaan dijawab. Aku dilahirkan karena Tuhan punya rencana dalam hidupku. Aku anak siapa? Aku anak Tuhan. Bill Wilson menulis buku judulnya Anak Siapakah Ini. Ya, dia ganti bukan aku tapi anak siapakah ini. Karena ternyata banyak di dunia ini orang yang nggak tahu siapa bapaknya. Sama juga Frankie Utana, dia nggak tahu siapa bapaknya. Sampai sekarang belum pernah ketemu dan nggak tahu ya bapaknya siapa. Dan akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan yang dulu sempat dikenal dengan melayani luka-luka batin, inner healing, pelepasan, karena dia sendiri mengalami hal itu. Nah, saya lebih fokus pada si anak, ya, karena tadi seperti Kang Risa tuh, kalau untuk neneknya mau diapain lagi? Sudah nenek, ya kan? Susah gerobah nenek, ya kan? Jadi kalau saya lebih fokus pada si ini anak, dimulai dengan kejujuran, kebenaran. Kebenaran itu kadang menyakitkan. Tapi dengan kebenaran bahwa anak ini ceritakan semuanya seperti itu, kebenaran itu juga akan membuat anak, oh ternyata aku jati diriku seperti ini, dan sekarang aku mau gambar diriku. Jadi jati diri itu keadaan dasarnya. Oh, aku hamil di luar nikah, aku anak yang dibuang, aku hasil perkosaan. Seperti James
Robertson. Itu hasil perkosaan. Ya, akhirnya menjadi penginjil luar biasa di Afrika. Luar biasa, kayak Reinhard Bonnke aja, coba nggak terkenal Reinhard Bonnke. Itu hasil perkosaan. Nah, ketika dia menemukan fakta yang lain bahwa memang aku hasil perkosaan, memang aku hasil kecelakaan, tapi orang sudah nikah aja kalau Tuhan nggak menghendaki, nggak lahir tuh anak, nggak jadi tuh anak. Jadi tidak ada sekali lagi anak haram. Nah, ini anak yang pulih. Nanti kalau anaknya ini pulih, apalagi kalau bisa kayak James Robertson gitu, wah, orang tuanya sampai nggak menyesal melahirkan anak walaupun hasil perkosaan. Karena anak, atau saya yakin orang tuanya Bill Wilson juga mungkin sekarang udah ketemu kali begitu anaknya itu saya buang jadi seperti itu, atau nggak berani menemui, nggak tahu. Tapi pastinya ini ketika orang berjumpa dengan Tuhan, disitulah mulai perubahan. Jadi saya lebih fokus pada kasus ini, bukan neneknya, bukan ibunya, anaknya. Ya, silakan Kang Risa kalau mau menambahkan. Oke, saya mau coba dalam beberapa menit saja, tetapi ini cerita agak panjang nih. Tetapi saya tertarik dengan penjelasan daripada Mas, dan saya ingin daratkan. Ibu daripada istri saya, Elsa itu dia bercerai ketika Elsa masih kecil, kelas 2 SD. Yang jadi masalah adalah Elsa itu dekat dengan ayahnya. Karena Elsa cuma punya kakak 2, istri saya, dengan Andre kakaknya. Kakaknya dekat dengan ibunya. Tetapi Elsa, anak perempuan, anak bungsu, dekat dengan ayahnya. Yang mana mereka berpisah dan ibunya membenarkan perpisahan itu dengan menjelekkan sang ayah kepada Elsa. Dan sampai meninggalnya, Mama itu tidak menikah lagi, walaupun quote and quote punya pacar, hidup bersama, punya pacar, hidup bersama. Dan itulah yang dilihat oleh Elsa. Elsa di usia 17 tahun harus diperhadapkan dengan satu situasi di mana ada skenario daripada saudara sepupu hamili gadis Kristen, jadikan agama mereka. Berhasil. Elsa usia 17 tahun harus hamil, harus diperhadapkan akan menjadi agama yang lain. Yang akhirnya usia kandungan 8 bulan, mereka menikah secara agama lain. Setelah itu, 1 bulan setelah Belle lahir, Elsa bawa anak itu ke gereja. Sebulan kemudian, Elsa diceraikan karena dianggap kembali kepada kekristenan. Dan saya kenal dengan Elsa itu ketika Belle usia 2 tahun. Dan Belle di usia 3 tahun atau 4 tahun pernah menjadi korban perkosaan. Belle. Korban perkosaan dari seorang laki-laki dewasa. Dia dipegang alat kemaluannya, dipaksa dimasukkan kepalanya ke air oleh si laki-laki dewasa ini. Tetapi pernah diotopsi, ternyata dia tetap perawan, dia tetap terlindungi oleh Tuhan. Usia 5 tahun, saya menikahi ibunya. Menikahi Elsa dalam keadaan Belle usia 5 tahun. Tetapi dari saya pacaran, Elsa sudah memberitahukan bahwa saya bukan ayah DNA-nya. Nah, ini kenapa saya tertarik untuk menjawab ini, menceritakan ini yang saya sebetulnya tidak ingin ceritakan, tapi lebih baik kebenaran itu yang diceritakan daripada kebohongan yang diceritakan. Dan akhirnya Belle, saya menikah,
Tetapi saya bukan suami yang baik, ayah yang baik. Saya masih narkoba, masih narkotik. Kalau saya nggak berhasil pukul ibunya, pukul bele. Saya nggak berhasil gebukin ibunya, pukul bele. Saya kecewa sama ibunya, saya pukul bele. Saya masalah di kantor, saya pukul bele. Tetapi kembali, saya tadi mengatakan soal pengampunan dan rekonsiliasi. Tidak ada yang sia-sia ternyata ketika dari kecil anak itu memang dibawa kepada Tuhan. Dibawa kepada Tuhan. Satu titik, Mas Jarod, saya menjemput Belle ketika Belle belum menikah. Sebelum menikah. Menjemput Belle waktu itu masih HMC di mana-mana. Dan ketika saya jemput di tempat retret itu, pengurus bilang begini, Pak, ini ada season terakhir. Season terakhirnya adalah season di mana si anak itu memberikan surat kepada ayahnya. Dan puji Tuhan Pak Riza datang untuk jemput. Jadi saya akhirnya membaca surat itu yang ditujukan kepada saya. Yang intinya, dia menyatakan bahwa dia mengasihi, dia mencintai, dia menerima saya walaupun saya bukan ayah DNA-nya. Nah, ini menarik. Tetapi itu betul apa yang dikatakan Mas Jarod tadi dan kepada ibu atau penanya tadi, tante penanya tadi, betul itu yang namanya keterbukaan, kebenaran itu yang membela, kebenaran itu yang membungkus, kebenaran itu yang mengintervensi, kebenaran itu yang yang mengintervensi gitu. Setiap luka daripada kebohongan demi kebohongan, iya kenapa kok begini ya? Iya kenapa kok begini? Itu akan jadi efek yang panjang bagi anak. Dan Mas Jarod yang hebat adalah sepanjang pandemi ini kan banyak webinar youth, webinar anak-anak. Saya itu dengar kesaksian Belle itu ketika webinar ini. Saya nggak tahu selama ini, Mas. Jadi dia sembunyikan, bukan dia sembunyikan. Memang saya nggak tanya. Dia bukan sembunyikan karena memang mungkin nggak ada area di mana dia ingin ungkapkan itu, dan saya pikir waduh, ini anak luar biasa. Ini anak luar biasa. Dia jadi berkat, menjadi ibu yang normal, menjadi istri yang saya nggak bisa bayangkan gitu. Dengan begitu rentetan tadi soal nenek, soal mamanya, soal dirinya gitu. Tetapi dari sebuah kebenaran yang dibukakan dari awal bahwa ya inilah kondisinya, kamu nih dulu anak yang seperti demikian, yang tidak diinginkan oleh ayahmu, sampai hari ini ayahmu juga ada di mana. Ya Belle juga nggak dari sejak umur yang sebulan tadi, Mas, sampai hari ini nggak pernah mau ketemu. Dan ayahnya pernah 2 kali kalau nggak salah, ketika saya sudah menikah, sudah dekat sampai rumah, Mas. Sudah dekat sampai rumah. Bahkan ayahnya pernah telepon berulang kali karena ayahnya mendapatkan mimpi. Mendapatkan mimpi bahwa dia melukai anak kecil perempuan dan dia ingin reconcile. Dan ternyata Belle berkata, enggak, ini keputusanku. Aku nggak mau dilukai dengan sesuatu yang aku sudah sembuh gitu. Aku nggak pengen buka luka lagi. Dan saya juga nggak bisa ngebayangin Mas Lebaran nanti datang ke sana, ulang tahun ngebayangin ke sana, tahun baru datang lagi ke sana, diambil lagi, betapa bimbangnya itu anak begitu ya. Kalau itu pun terjadi gitu. Tetapi ya ini sebuah cerita fakta daripada ya anak saya. Yang semua orang sekarang bilang bahwa malah Bella lebih dekat dibandingkan dengan aku dengan Keisha. Keisha lebih dekat sama ibunya. Saya jauh lebih dekat sama Bella. Dan ya sedemikian rupa hubungan kami ya demikian karena ya tadi yang keterbukaan tadi, kebenaran tadi memang dari awal gitu kita ungkapkan. Ya itu saja. Mungkin Mas nambahkan. Ya, firman Tuhan kan berkata bahwa engkau akan mengerti kebenaran
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memang kebenaran Ya. itu adalah firman Tuhan. Kebenaran itu ya Tuhan Yesus. Tapi ini juga berlaku pada prinsip umum. Jadi bahwa Ya. kebohongan yang disembunyikan itu nggak akan memerdekakan. Maka seandainya belum, maka ini perlu diungkapkan. Nah, mungkin akan ada kayak shock, gitu ya, shock terapi, akan ada perilaku yang bergejolak saat kebenaran itu diungkap. Seperti seorang suami ngaku sama istrinya selingkuh, ngamuklah istrinya, bisa ngamuk, bisa minta cerai. Tapi saat suaminya nangis, mohon belas kasihan, dia sembah istrinya, dia cium kaki istrinya, mohon jangan diceraikan, atau dibalik istri yang mengaku. Tapi dari situ bisa ada momentum untuk rekonsiliasi dan pulih. Memang bisa juga jadi momentum cerai, tergantung pada waktu terjadi gejolak itu gimana mengendalikan situasinya. Dalam arti orang tua ya perlu minta maaf kepada anak kalau dia dulu misalnya pernah berpikir mau menggugurkan, atau misalnya dia pernah menyesal bahwa dia mengandung anak ini, tapi sekarang yang penting sekarang mama tuh sayang kamu. Nah, kebetulan yang bertanya ini kan bukan ibunya ya, si tantenya. Maka peran itu untuk sementara bisa dikasih tahu oleh si tantenya, ya, tantenya bisa minta izin sama ibunya, kasih tahu ya, anakmu apa adanya, nanti aku yang handle. Nah, tapi sebelum memberitahu apa adanya, ini si tantenya ini harus benar-benar punya relasi yang sangat kuat dengan ini keponakan. Ya, setelah punya relasi yang kuat, bahkan untuk membangun relasi yang kuat itu nggak bisa sebulan 2 bulan ya, bisa setahun sampai anak itu betul-betul percaya sama tantenya, deket sama tantenya. Ya. Nanti begitu ada gejolak, tante itu anggap kamu anak tante sendiri. Gitu ya. Itu waktu ngomong begitu itu nggak perlu dijelasin. Anak juga, iya kok tante, aku merasakan. Gitu. Jadi itu saatnya untuk bertindak sebagai kayak orang tua angkat, orang tua kedua yang nanti akan bisa membawa anak ini akhirnya kepada Tuhan. Karena tujuan kita itu kan membawa anak sebuah kesadaran seperti Bill Wilson dan juga kasus-kasus yang lain. Kenapa aku dilahirkan? Karena Tuhan punya rencana buat aku. Aku anak siapa? Anak Tuhan. Orang tua cuma lewat numpang titip rahim. Karena bagi kita yang anak-anak normal dalam arti lahir setelah menikah pun kan bukan anak kita. Ya. Itu kan anak titipan gitu ya. Titipannya Tuhan. Yang punya Tuhan, kita cuma dititipi aja. Kalau saya dititipi barang sama Jokowi gitu ya, ini barang berharga ya, ini titip gitu ya. Ya tentu saya nggak akan geletakin di pinggir jalan. Kalau hilang gimana? Nanti kalau Jokowi minta lagi. Apalagi itu barang berharga banget. Saya akan simpan baik-baik, akan rawat baik-baik. Satu saat Tuhan akan minta anak kita, atau kita dulu dipanggil duluan sama Tuhan. Tapi itu kesadaran itu miliknya Tuhan. Ya kecuali kalau kita benci sama Tuhan ya. Kita benci sama Jokowi, kita titipin, kita buang. Kita dititipi sama orang yang benci kita buang aja tuh barang gitu. Tapi kan kita cinta Tuhan. Kita cinta Tuhan, kita hormat, bahkan kita menyembah proskuneo kepada Tuhan. Maka kita perlu sadar itu ya. Mungkin ini cukup dari saya ya. Semoga menjadi insight, inspirasi. Tuhan memberkati.